Wali Kota Samarinda Andi Harun mengumumkan langkah efisiensi anggaran sebesar 75 miliar rupiah dalam penyampaian visi misinya sebagai wali kota terpilih periode 2025 hingga 2030. Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna DPRD dan Pemkot Samarinda masa sidang 1 tahun 2025, Selasa 4 Maret 2025. Menurut Andi Harun, efisiensi tersebut mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%, serta pengurangan belanja untuk bimbingan teknis atau BIMTEK, studi banding, konsumsi, dan alat tulis kantor atau ATK di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk di Balai Kota. Ia juga menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia dalam retret pemerintahan, yakni permasalahan sampah dan maraknya reklame yang mengganggu estetika kota. Pemkot Samarinda, kata Andi Harun, tengah bergerak cepat untuk menyusun regulasi terkait reklame dan pengelolaan sampah. Tadi saya sudah insight di hadapan pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Untuk sementara ini kita telah melakukan efisiensi kurang lebih, ini belum final, 75 miliar. Di antaranya dalam program pemangkasan perjalanan dinas sebesar 50%. Kemudian belanja-belanja yang bersifat BIMTEK, studi banding, belanja makan minum, ATK, itu kita efisiensi semua. Dan berlaku secara merata di seluruh OPD, termasuk di Balai Kota. Nah, 75 miliar atau berapapun nanti hasil akhirnya akan direalokasi menjadi belanja yang berhubungan dengan pelayanan publik. Misalnya memperbaiki sekolah yang rusak, memperbaiki puskesmas yang rusak, direalokasi menjadi belanja pengurangan angka kemiskinan, perbaikan sanitasi, termasuk layanan BPJS, termasuk air bersih, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur, jalan, drainase, pengelolaan sampah. Karena salah satu yang mendapat stresnya juga bagi kita semua pemerintah di daerah, saya dan Pak Wakil Wali Kota, begitu pula Pak Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan ada dua hal tata kota itu yang disinggung secara spesifik oleh Bapak Presiden di retreat. Satu soal sampah, yang kedua soal reklame yang menjamur, yang mengganggu keindahan kota. Teman-teman mungkin kalau hari ini googling sudah bisa melihat di berita di berbagai sumber berita di Google itu adanya arahan Bapak Presiden untuk membersihkan reklame yang mengganggu tata kota. Nah, kita di Samarinda langsung bergerak cepat. Sekarang kita lagi susun regulasinya. Nah, mudah-mudahan nanti selepas melaksanakan umroh, kita udah punya tata kelola perizinan dan pengelolaan reklame di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa pembangunan tahap 2 Pasar Pagi akan difungsikan secara optimal agar dapat segera digunakan oleh pedagang dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas, usai rapat koordinasi yang digelar pada Kamis 6 Maret. Menurut Marnabas,
pembangunan tahap 1 Pasar Pagi memang telah rampung 100%. Namun untuk tahap berikutnya masih diperlukan beberapa penyempurnaan agar pasar benar-benar fungsional. Beberapa fasilitas seperti eskalator, lift, serta penyekat kios masih dalam tahap penyelesaian. Marnabas juga menekankan bahwa kualitas pengerjaan harus menjadi prioritas, bukan sekedar mengejar kecepatan penyelesaian proyek. Saat ini, proses pelelangan untuk pekerjaan tahap akhir masih berlangsung. Marnabas memastikan bahwa Pemkot Samarinda akan mempercepat proses ini agar Pasar Pagi segera dapat difungsikan. Namun, ia tetap mengingatkan agar pengerjaan mengikuti prosedur yang benar, seperti memberi waktu yang cukup untuk proses pengecoran sebelum pemasangan keramik. Selain itu, Pemkot Samarinda juga memastikan bahwa pedagang tidak akan dikenakan biaya apapun sebelum mereka resmi menempati pasar yang telah selesai dibangun. Jika ada pihak yang meminta pungutan, Marnabas meminta agar segera melaporkannya. Tahap 2 ini menyelesaikan sehingga bisa fungsional. Kalau kemarin kan ada beberapa yang, karena kita kan memang ada penyesuaian. Nah sekarang di tahap 2 ini minimal itu fungsional. Fungsional artinya bisa ditempati sudah. 100% di tahap 1 selesai, tapi kan tidak fungsional kan. Fungsional itu kan ada eskalatornya, ada liftnya, kemudian di dalamnya sekat-sekatnya itu. Ini saya rapatkan tadi. Ya, kita minta supaya itu benar-benar jangan juga mengejar sehingga kualitas menjadi tidak bagus, karena saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Wali bahwa kadang kita di finishingnya yang kurang bagus, citranya agak apa-apa segala itu kan ada sedikit kan itu. Saya tekankan tadi jangan sampai finishing tidak bagus. Kalau cuma beda 10 cm aja itu CSR-mu aja lah ngatur itu, masa 10 cm antara dinding dengan keramik disisai karena dalam RAB-nya nggak ada, janganlah. Karena kadang-kadang juga di konsultan perencananya ini yang ini saya bilang cobalah diselesaikan aja itu. Toh kalau biayanya besar, ayo kita adendum. Jadi minta supaya fungsional itu bisa betul-betul difungsikan, kemudian tidak ada lagi yang tidak enak terpandang mata gitu lah. Lagi lelang, prosesnya kan dilelang lagi tahap 2. Nah itu saya kurang paham namanya. Yang jelas kita minta supaya, kan kemarin kita minta supaya lelang awal gitu kan. Nanti tanya di Pak Pidanya apakah sudah lelang itu apa tidak. Tapi kita minta memang itu lelang awal supaya segera bisa fungsional. Nanti tahap kedua harusnya eskalatornya sudah ada, liftnya sudah ada, gensetnya sudah ada, listrik, dalamnya sudah dikasih sekat-sekat itu kan sekat, bukan sekat sih, kios-kios, semuanya di tahap 2 ini. Kita jelaskan dulu. Dan selama mereka belum pindah, ini garis bawahi, selama mereka belum pindah, selama itu dia tidak bayar apa-apa di tempatnya. Jadi jangan pikir tentang sewanya dan sebagainya, itu semua tanggungan kami. Pemerintah kota itu kita konsisten itu. Jadi tidak ada, kalau ada yang bayar-bayar ngomong, berarti tidak boleh itu. Kita memang konsisten untuk tetap meletakkan dia di sana itu tidak bayar. Dan sesuai komitmen Pak Wali kan, karena keluhannya kemarin itu adalah parkir, kita sudah berikan parkir itu di belakang itu. Jadi sambil mudah-mudahan di Ramadan ini mereka juga bisa dapat cuan yang bagus itu, karena memang harus ada. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menghadiri kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Silaturahmi Jawa Kalimantan atau SIJAKA, Kecamatan Sambutan di Simpang 4 Sambutan, Jalan Perumahan Pondok Karya Lestari, Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 750 kotak takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas di lokasi acara. Selain itu,
acara dilanjutkan dengan buka puasa dan sholat maghrib bersama di Sekretariat Sijaka. Saifuddin Zuhri mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh Sijaka. Sambutan dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut di wilayah lain di Samarinda. Menurutnya, Sijaka yang beranggotakan banyak pengusaha dan tokoh masyarakat dapat menjadi contoh dalam membangun kebersamaan dan gotong royong untuk membantu sesama. Selain wakil wali kota, kegiatan ini juga dihadiri oleh Camat Sambutan, Lurah Sungai Kapi, perwakilan LSM dan Banser. Sekretaris DPC Sijaka Sambutan, Dedi Suprayogi, menyebutkan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan hasil inisiatif para anggota dan relawan yang ingin berbagi berkah Ramadan. Hari ini di dalam bulan Ramadan, ini teman-teman dari Sijaka DPC Sambutan membagi takjil, membagi rezeki untuk meringankan saudara-saudara kita yang mau buka puasa, dan semoga ini bisa nantinya Sijaka bisa bersama-sama masyarakat, bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat nanti. Ya, ini insya Allah nanti di Samarinda Ulu juga begitu, di Samarinda Utara juga begitu. Jadi nantinya kita untuk membagi takjil. Kebetulan teman-teman Sijaka banyak sekali, banyak teman-teman dari pengusaha, dari ya macam-macam lah. Dan alhamdulillah itu bisa guyup rukun untuk membagi takjil. Seperti biasa masyarakat sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda Beradab. Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Kita bacain komentar dari @Ari-Jaini Mandala Fram. Mantap Pak, tapi pajak untuk masyarakat jangan dinaikkan Pak lah. Sukses terus Hagan Pean. Amin, sukses terus untuk wali kota Samarinda kita ya masyarakat sabar. Soal efisiensi anggaran yang lagi rame ini, jangan dibuat yang risau ya masyarakat sabar, karena tujuannya pasti untuk rakyat. Benar nggak nih? Semangat untuk Pemkot Samarinda. Kali ini kita bacain komentar lainnya. Ada komentar dari @arham. Mantap Pak Wali Kota kita. Semoga bagi-bagi takjilnya bisa menjadi berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Saya terus untuk wakil wali kota Samarinda kita. Nah, ada yang bertanya nih dari @aja Ardi. Mau gabung Sijaka gimana ya Pak? Sebagai informasi, jika masyarakat ingin turut bergabung, bisa langsung ke Sekretariat Sijaka di Simpang 4 Sambutan, Jalan Perumahan Pondok Karya Lestari, Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan ya. Ada banyak program sosial dari mereka yang tentunya juga untuk masyarakat Kota Samarinda. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Beli ikan patin di TPI Selili, pulangnya mampir ke Pasar Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa, sampai jumpa lagi kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.